Pernahkah Anda membayangkan apa yang akan terjadi jika Anda mengalami serangan jantung saat benar-benar sendiri? Meskipun terdengar menakutkan, situasi ini ternyata cukup sering terjadi, lebih dari yang kita sadari. Banyak orang merasa yakin mereka akan punya waktu untuk bereaksi atau berharap akan ada seseorang yang bisa membantu. Sayangnya, dalam kasus serangan jantung, detik-detik awal sangat menentukan, dan tindakan Anda pada saat itu bisa menjadi faktor utama antara keselamatan dan bahaya. Namun, ada kabar baik. Sekalipun Anda hidup sendiri atau lebih sering berada seorang diri, Anda tetap punya peluang besar untuk selamat dari serangan jantung, asalkan Anda cepat bertindak dan tahu langkah yang tepat. Dalam video ini, kami akan mengajak Anda mengenali 7 langkah penting yang harus segera dilakukan saat serangan jantung menyerang dan tidak ada orang lain di sekitar. Langkah-langkah ini mudah dilakukan, realistis, dan bisa menyelamatkan nyawa Anda. Anda tak perlu latar belakang medis. Anda tak memerlukan peralatan rumit. Yang Anda perlukan hanyalah persiapan dan ketenangan pikiran. Kami akan jelaskan secara rinci. Cara mengenali gejala awal. Apa yang sebaiknya langsung Anda konsumsi. Bagaimana mengurangi beban kerja jantung. Serta beberapa tindakan sederhana yang bisa memperpanjang waktu Anda sampai bantuan tiba. Pastikan Anda menyimak hingga selesai, karena langkah-langkah terakhir seringkali diabaikan, padahal bisa menjadi penentu keselamatan Anda. Jangan tunggu sampai kondisi darurat terjadi baru Anda belajar mengenal sinyal tubuh Anda. Sekaranglah waktunya untuk mempersiapkan diri. Mari kita mulai. Nomor 1, mengenali gejala awal yang sering terabaikan. Langkah paling krusial untuk menyelamatkan diri saat mengalami serangan jantung sendirian adalah memahami sinyal awal yang diberikan tubuh. Bukan hanya rasa nyeri di bagian dada seperti yang biasa digambarkan dalam adegan film, melainkan juga sensasi-sensasi halus yang menyebar ke berbagai bagian tubuh. Banyak orang menunggu munculnya rasa sakit luar biasa sebagai tanda pasti serangan jantung. Padahal, kenyataannya seringkali dimulai dengan rasa tidak nyaman yang samar, seperti tekanan dalam di bagian tengah dada, sensasi sesak yang membuat Anda merasa seperti ada beban berat menindih tubuh, atau dada perlahan mengeras seperti tertimbun beton. Terkadang rasa ini datang dan pergi, membuat Anda mengira bahwa itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Namun, bila berlangsung lebih dari beberapa menit atau terus berulang, itu adalah sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan. Gejala lainnya yang patut diwaspadai adalah napas terasa pendek walau tidak ada nyeri di dada. Anda bisa merasa ngos-ngosan seperti baru menaiki tangga, padahal sedang duduk diam. Beberapa orang juga mengalami rasa nyeri atau tidak nyaman di lengan, bahu, rahang, atau leher. Ada pula yang merasakan kepala ringan, keringat dingin, mual, atau hampir pingsan. Khususnya pada lansia atau wanita, rasa sakit justru kadang terasa di area perut atau punggung. Sebagai contoh, Pak Rahmat, 74 tahun, tengah duduk santai di meja makan ketika ia merasakan sensasi aneh seperti tekanan di bawah tulang bahunya, mirip seperti rasa nyeri akibat gangguan lambung. Namun kemudian ia menyadari napasnya terasa sesak dan telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Ia teringat akan informasi yang pernah ia baca, bahwa tidak semua serangan jantung diawali oleh rasa sakit di dada. Ia pun segera mengambil tindakan. Kemungkinan besar, keputusannya untuk tidak mengabaikan gejala tersebut telah menyelamatkan hidupnya. Tubuh sering memberi peringatan halus sebelum terjadi sesuatu yang serius. Dalam kasus serangan jantung, peringatan halus ini adalah kesempatan emas untuk bertindak sebelum kerusakan besar terjadi. Jika Anda menunggu hingga gejala yang dramatis muncul, seperti mencengkeram dada karena nyeri, bisa jadi sudah terlambat. Maka jika Anda merasakan sesuatu yang tidak biasa, entah itu tekanan, kelelahan ekstrim, atau napas terasa berat, jangan abaikan. Hentikan aktivitas Anda. Jangan menganggapnya hanya gangguan pencernaan biasa. PK terhadap tanda-tanda ini bisa menjadi langkah penyelamatan yang menentukan. Nomor 2, segera hubungi bantuan medis darurat. Jika Anda mulai merasakan gejala yang mengarah pada serangan jantung, jangan tunda atau ragu, langsung hubungi layanan darurat seperti 119 atau nomor gawat darurat di wilayah Anda. Jangan tunggu dan berharap rasa tidak nyaman itu akan reda dengan sendirinya. Jangan mengambil risiko dengan menyetir sendiri ke rumah sakit. Dan yang terpenting, jangan meremehkan perasaan Anda seolah ini hanya kecemasan biasa. Menghubungi ambulans adalah langkah paling bijak dan cepat dalam kondisi seperti ini. Serangan jantung adalah kondisi serius yang tidak bisa ditunda. Setiap detik sangat berharga, karena semakin lama jantung kekurangan oksigen, semakin besar potensi kerusakan yang terjadi. Ketika Anda menelepon 119,
tim medis langsung bergerak dengan perlengkapan darurat dan keahlian untuk menangani situasi kritis, bahkan jika kondisi Anda memburuk sebelum tiba di rumah sakit. Perlu diingat, serangan jantung seringkali berkembang cepat. Jika gejala semakin parah, Anda mungkin tak lagi sanggup melakukan apapun, termasuk mengemudi. Karena itu, mengambil keputusan untuk menyetir sendiri sangat berisiko, bisa berujung pada kecelakaan atau justru memperlambat penanganan medis yang seharusnya segera Anda terima. Biarkan tim medis profesional yang mendatangi Anda dan mengambil alih situasi. Ambil contoh kasus Ibu Susilo, usia 78 tahun. Saat itu ia mulai merasakan nyeri tidak biasa di bahu kirinya, diikuti rasa mual dan keringat dingin. Awalnya ia hendak menelepon anaknya, namun teringat nasihat seorang perawat yang pernah ia dengar, kalau kamu merasa sedang kena serangan jantung, jangan tunggu siapapun. Hubungi 119 dulu. Keluarga bisa datang belakangan. Ibu Susilo pun langsung menghubungi layanan darurat. Saat tim medis tiba, kondisinya sudah mulai memburuk, namun berkat respons cepat tersebut, ia segera mendapat penanganan di tempat. Tindakan cepat itu mungkin yang membuat nyawanya terselamatkan. Ingat, Anda tidak perlu benar-benar yakin sedang terkena serangan jantung untuk meminta bantuan. Petugas medis tidak akan menyalahkan Anda jika ternyata itu hanya gangguan ringan. Sebaliknya, mereka lebih memilih datang untuk memastikan Anda selamat daripada menyesal karena terlambat. Pastikan ponsel Anda selalu berada dalam jangkauan, terutama jika Anda tinggal sendiri. Jika tiba-tiba gejala muncul dan Anda sulit bicara, manfaatkan fitur panggilan darurat yang ada di sebagian besar ponsel pintar. Banyak perangkat memiliki akses cepat ke fitur ini meski dalam keadaan terkunci. Luangkan waktu untuk mempelajari cara menggunakannya. Jika Anda masih mengikuti video ini dan merasa informasi ini bermanfaat, silakan tulis angka 2 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih menyimak. Dan jika Anda belum berlangganan, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten edukatif penting lainnya. Dukungan Anda membantu kami terus berkarya dan berbagi pengetahuan yang menyelamatkan. Sekarang, mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Nomor 3, mengunyah aspirin dengan tenang dan perlahan. Setelah Anda menghubungi layanan darurat, langkah berikutnya yang sangat penting dan mudah dilakukan adalah mengunyah aspirin. Bukan langsung ditelan, melainkan dikunyah perlahan, walau tangan Anda mungkin gemetar. Jika Anda memiliki aspirin biasa dengan dosis 325 mg, dan tidak memiliki alergi atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah yang melarangnya, tindakan kecil ini bisa meningkatkan peluang Anda untuk selamat dari serangan jantung secara signifikan. Aspirin bekerja dengan cara mengencerkan darah, membantu mencegah atau memperlambat terbentuknya gumpalan darah yang berpotensi menyumbat arteri koroner, penyebab utama serangan jantung. Dengan mengunyah aspirin daripada menelannya langsung, penyerapan ke dalam tubuh menjadi lebih cepat. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini dapat memberikan waktu tambahan yang sangat berharga, bahkan cukup untuk memulihkan aliran darah sebelum bantuan medis tiba. Sebaiknya jangan minum aspirin saat perut kosong kecuali jika benar-benar mendesak. Namun, saat terjadi serangan jantung, risiko terjadinya pembekuan darah jauh lebih besar daripada risiko tersebut. Hindari mengonsumsi aspirin dengan formulasi khusus atau pelepasan lambat. Kalau itu satu-satunya yang Anda punya, kunyah saja agar efeknya segera terasa. Saya ingin berbagi kisah Pak Johan, pria berusia 72 tahun. Suatu pagi, ia merasakan sesak yang menjalar dari dada hingga leher. Ia teringat punya aspirin di dapur. Dengan segera, ia mengunyah 1 tablet sambil duduk menunggu tim medis datang. Dokter jantungnya kemudian mengatakan bahwa tindakan sederhana tersebut mungkin telah mengurangi kerusakan pada otot jantungnya. Tablet kecil itu, menurut dokter, mencegah kondisinya menjadi lebih buruk. Jika Anda tinggal sendiri, pastikan aspirin selalu mudah dijangkau, misalnya di meja samping tempat tidur, laci dapur, atau bahkan dompet Anda. Cek juga tanggal kedaluarsa aspirin secara berkala. Beritahukan kepada keluarga atau orang terdekat tempat Anda menyimpan aspirin, agar mereka bisa membantu jika dibutuhkan. Meskipun tampak sederhana, tindakan ini sudah terbukti secara ilmiah dan rutin diterapkan oleh tenaga medis darurat di seluruh dunia. Mengunyah aspirin saat gejala serangan jantung muncul bukan sekadar anjuran, melainkan sebuah tindakan medis yang efektif. Di menit-menit krusial tersebut, hal ini bisa menjadi pembeda antara bisa keluar dari rumah sakit atau tidak pernah sampai ke sana sama sekali. Nomor 4, duduk atau berbaring untuk menjaga jantung Anda tetap aman. Setelah menghubungi layanan darurat dan mengunyah aspirin, langkah berikutnya sangat sederhana namun krusial.
hentikan segala aktivitas fisik. Cari posisi duduk atau berbaring yang paling nyaman dan aman bagi Anda. Ini bukan waktu yang tepat untuk berjalan ke sana kemari. Jangan coba-coba mengumpulkan barang atau membuka pintu kecuali memang sangat perlu. Aktivitas tambahan hanya akan membuat jantung bekerja lebih keras, padahal pasokan oksigennya sudah terbatas. Sebaiknya, duduk dengan punggung bersandar pada sandaran, kaki menapak rata di lantai, dan tangan diletakkan dengan rileks di pangkuan. Posisi ini membantu mengurangi beban jantung saat Anda menunggu bantuan medis datang. Jika Anda merasa lemas atau hampir pingsan, berbaringlah miring dengan posisi kepala sedikit terangkat. Jangan memaksakan diri menahan rasa sakit atau tidak nyaman. Sikap tegar seperti itu mungkin bermanfaat di situasi lain, tapi sekarang justru berisiko besar. Banyak orang merasa canggung saat sudah memanggil pertolongan tapi cuma duduk diam menunggu. Namun sebenarnya, diam itu adalah tindakan yang sangat berarti. Dengan beristirahat, jantung Anda diberi kesempatan untuk menstabilkan diri, napas menjadi lebih teratur, dan tubuh tidak menghabiskan oksigen secara berlebihan. Contohnya adalah Bu Anissa, seorang wanita berusia 81 tahun. Ketika ia merasakan tekanan di dadanya yang menjalar, awalnya ia berencana untuk membereskan dapur dulu dan menenangkan diri. Namun ia teringat nasihat dokternya, kalau merasa itu jantung, duduklah. Semua hal lain bisa ditunda. Ia lalu duduk di kursi favoritnya dan menunggu bantuan datang. Menurut Bu Anissa, tetap diam saat itu mungkin menyelamatkannya dari kondisi henti jantung yang lebih parah. Jadi, kalau Anda mulai merasakan gejala seperti tekanan dada, sesak napas, atau pusing, jangan teruskan aktivitas Anda. Segera berhenti, atau kalau perlu pindah ke tempat yang lebih aman dengan gerakan seminimal mungkin. Duduk atau berbaring dengan tenang, tarik napas pelan-pelan, dan fokuskan seluruh energi Anda untuk bertahan hidup. Ada hal sederhana yang sering terlupakan, kalau Anda duduk di kursi tanpa sandaran tangan, jangan biarkan tubuh Anda terkulai ke depan atau ke samping. Pertahankan posisi tulang belakang yang tegak agar pernapasan lancar. Posisi tubuh yang santai dan tegak membuat jantung bekerja lebih efisien. Kalau Anda masih menonton video ini dan menemukan informasi ini bermanfaat, tuliskan angka 4 di kolom komentar sebagai tanda Anda masih bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan konten penting berikutnya. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Sekarang, mari kita lanjut ke tahap berikutnya. Nomor 5, membuka pintu untuk petugas darurat. Setelah Anda menghubungi bantuan dan beristirahat, jika tenaga masih memungkinkan, salah satu hal penting yang dapat Anda lakukan adalah membuka pintu utama rumah Anda. Meskipun terkesan sepele, dalam situasi darurat setiap detik sangat berharga, dan pintu yang terkunci bisa memperlambat proses penanganan yang sangat membutuhkan kecepatan. Memang, petugas medis sudah dilatih untuk membuka pintu secara paksa jika diperlukan. Namun, membuka paksa ini memakan waktu lebih lama, dapat merusak pintu, dan bisa saja membuat Anda terkejut atau cedera jika Anda berada dekat dengan pintu. Dengan membuka pintu sebelumnya, mereka bisa langsung masuk dan memberikan pertolongan dengan segera. Tindakan sederhana ini dapat menghemat waktu beberapa menit, waktu yang mungkin sangat dibutuhkan oleh jantung Anda. Bagi Anda yang tinggal sendiri, terutama di apartemen atau kompleks berpagar, ada baiknya memikirkan hal-hal ini sebelum keadaan darurat terjadi. Apakah pintu Anda mudah dibuka dari dalam? Apakah alamat rumah Anda terlihat jelas? Apakah ada kunci cadangan yang bisa diakses oleh orang terdekat? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak terasa penting sampai benar-benar dibutuhkan. Contohnya adalah Pak Parwoto, seorang pria berusia 76 tahun yang tinggal di sebuah kondominium kecil. Saat gejala muncul, ia segera menghubungi layanan darurat 911, mengunyah aspirin, dan membuka pintunya, all dalam waktu kurang dari 2 menit. Petugas paramedis mengatakan bahwa tindakan ini membantu mereka tiba 30 detik lebih cepat dan menghindarkan mereka dari harus memecahkan pintu, ujarnya. Awalnya saya tidak terpikirkan hal ini, tapi ternyata itu yang mungkin menyelamatkan saya tepat waktu. Jika berjalan ke pintu terasa terlalu berisiko, jangan dipaksakan. Duduklah dan kendalikan pernapasan Anda. Namun, jika Anda merasa cukup kuat dan dekat dengan pintu, segera bukalah. Anda juga dapat mempertimbangkan pemasangan smart lock dengan akses jarak jauh atau kotak kunci medis khusus, terutama jika tinggal sendiri atau mengalami keterbatasan gerak. Langkah kecil ini adalah bentuk persiapan yang sederhana, tetapi memberikan sinyal jelas kepada petugas yang datang membantu Anda. Anda sudah siap dan telah melakukan bagian Anda.
Sekarang giliran mereka untuk menjalankan tugas mereka. Nomor 6. Memanfaatkan speaker telepon atau fitur ID medis yang ada di ponsel Anda. Ketika Anda sendirian dan mengalami serangan jantung, ponsel bukan hanya alat komunikasi biasa, melainkan menjadi alat penyelamat nyawa. Salah satu cara terbaik untuk menggunakannya dalam situasi tersebut adalah dengan mengaktifkan speakerphone. Dengan speaker aktif, Anda bisa berbicara dengan petugas darurat tanpa perlu memegang telepon atau menempelkannya ke telinga, sehingga Anda bisa lebih fokus mengatur napas dan menjaga ketenangan. Dalam kondisi stres, memegang telepon di telinga saja kadang membuat pernapasan terasa lebih berat. Speakerphone membantu mengurangi beban fisik itu dan memungkinkan petugas di ujung telepon mendengar suara Anda lebih jelas jika tiba-tiba Anda melemah dan kesulitan berbicara. Mereka juga bisa menangkap tanda-tanda kondisi Anda dari suara latar, seperti pola napas, gerakan tubuh, atau bahkan intonasi suara Anda. Selain itu, hampir semua smartphone saat ini sudah dilengkapi fitur penting bernama ID medis darurat. Di iPhone, fitur ini dapat diakses langsung dari layar terkunci, dan pada ponsel Android biasanya terdapat fitur yang mirip. Di dalamnya tersimpan informasi vital seperti umur, alergi, obat-obatan, serta riwayat kondisi kesehatan Anda. Jika Anda kehilangan kesadaran saat petugas medis tiba, data ini sangat membantu mempercepat penanganan dan mengambil keputusan tepat. Misalnya, Ibu Rahma yang berusia 79 tahun. Ia pingsan sesaat sebelum pertolongan datang. Berkat pengaturan ID medis di ponselnya, petugas segera tahu bahwa beliau memiliki diabetes dan alergi terhadap penisilin. Informasi ini menghindarkan mereka dari pemberian obat yang bisa memperburuk kondisi. Petugas juga langsung menghubungi anak perempuan Ibu Rahma lewat kontak darurat yang tersimpan di ponsel. Membuat ID medis ini sangat cepat, kurang dari 5 menit, dan berlaku selamanya. Masukkan data seperti nama, tanggal lahir, kondisi kesehatan utama, obat yang dikonsumsi, alergi, dan 1 atau 2 kontak darurat. Fitur ini bukan hanya untuk pengguna teknologi canggih, tetapi untuk siapa saja yang suatu saat mungkin memerlukan bantuan ketika tidak mampu bicara. Jadi, jika Anda mulai merasakan gejala serangan jantung, segera aktifkan speakerphone. Tetaplah terhubung dan percayakan petugas di ujung telepon. Suara mereka yang tenang, instruksi yang jelas, dan kehadiran yang terus-menerus akan membuat masa menunggu terasa lebih ringan. Jika sesuatu terjadi sebelum bantuan tiba, ponsel Anda masih bisa berbicara, mewakili Anda saat Anda tak mampu. Kalau Anda masih menonton dan merasa informasi ini berguna, silakan tulis angka 6 di kolom komentar sebagai tanda Anda hadir. Kalau belum subscribe, saya sarankan berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya. Dukungan Anda sangat berarti untuk kami terus membuat konten yang edukatif dan menginspirasi. Sekarang, mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Nomor 7, perlambat napas Anda untuk menstabilkan detak jantung. Ketika serangan jantung melanda, rasa panik seringkali mudah menguasai pikiran. Dada terasa sesak, pikiran berlari cepat, dan setiap detik terasa semakin berat. Namun, satu hal yang masih bisa Anda kendalikan adalah napas Anda. Dengan mengatur napas dengan baik, Anda bisa menenangkan sistem saraf dan membantu jantung tetap dalam ritme yang lebih stabil. Mengendalikan pernapasan bukanlah solusi untuk menyembuhkan serangan jantung secara langsung. Tujuannya adalah agar tubuh tidak tergelincir ke kondisi syok parah saat bantuan medis sedang dalam perjalanan. Semakin panik Anda, detak jantung cenderung makin cepat. Tetapi dengan memperlambat napas, irama jantung bisa perlahan kembali tenang. Tidak perlu teknik rumit. Cukup coba langkah ini, tarik napas pelan melalui hidung selama kira-kira 4 detik, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 detik. Ulangi terus. Fokuslah pada pola pernapasan itu sebagai jangkar bagi tubuh Anda, membantu mencegah irama jantung yang tidak beraturan akibat stres. Ambil contoh Pak Firman, 83 tahun. Saat rasa sakit menyerang, ia merasa seolah-olah tenggelam dalam ketakutan yang mendalam. Namun ia teringat latihan pernapasan sederhana yang pernah diajarkan dokter waktu pemeriksaan rutin. Pak Firman konsentrasi pada napasnya, menjaga tubuhnya tetap tenang, dan menyingkirkan kepanikan. Ketika para medis datang, jantungnya memang belum stabil, tapi masih belum berhenti sepenuhnya. Pak Firman bercerita, "Saya terus membisikkan dalam hati, tetap tenang, tetap bertahan." Latihan pernapasan ini bisa dilakukan kapan saja, saat santai, saat cemas, atau bahkan sambil menonton televisi. Semakin sering dilatih, tubuh akan semakin otomatis kembali ke napas ini saat keadaan darurat.
Napas Anda memang tidak bisa memperbaiki kondisi pembuluh darah, tapi bisa memberikan waktu tambahan. Membantu menjaga aliran oksigen dan menolong jantung bertahan lebih lama. Kadang-kadang, di menit-menit kritis sebelum bantuan datang, hal itu bisa menjadi keunggulan yang sangat berarti. Tetap tenang. Tetap bertahan hidup. Renungan akhir. Pada dasarnya, bertahan hidup saat mengalami serangan jantung sendirian bukan hanya soal keberuntungan. Faktor utama adalah kesiapan, kesadaran akan kondisi, dan tetap tenang dalam bertindak. Ketujuh langkah ini mungkin terkesan sederhana jika dipandang satu persatu, tapi bila dilakukan bersama-sama, mereka membentuk rangkaian kuat yang berpotensi menyelamatkan hidup Anda. Kenali gejala awal dengan cermat. Segera cari bantuan medis. Jika memungkinkan, konsumsi aspirin. Duduk atau berbaring agar energi tidak cepat habis. Permudah akses bagi petugas medis yang datang. Manfaatkan fitur pada ponsel dengan bijaksana, dan perlambat napas agar detak jantung lebih stabil. Masing-masing langkah ini memberikan waktu tambahan bagi Anda. Memberikan Anda kendali lebih atas situasi. Dan yang terpenting, mengingatkan bahwa meskipun Anda sendiri, Anda tidak benar-benar tanpa daya. Serangan jantung bisa menimbulkan perasaan kesepian yang paling menakutkan. Namun, rangkaian langkah ini menunjukkan bahwa Anda tetap memiliki alat dan pengetahuan, serta sebuah strategi yang bisa diandalkan kapan saja. Sekarang, coba renungkan, apa yang paling berkesan bagi Anda dari apa yang dipelajari hari ini? Apakah ada langkah yang sebelumnya belum pernah terpikirkan, atau yang sekarang Anda lihat dari sudut pandang baru? Pikirkan bagaimana menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan ragu untuk membagikannya pada orang terdekat Anda. Pengetahuan ini tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa Anda, tapi juga nyawa orang lain yang Anda sayangi. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Kami sangat menghargai jika Anda meninggalkan komentar di bawah, berbagi satu hal berharga yang Anda dapatkan, dan bagaimana Anda berniat menggunakannya dalam kehidupan. Pendapat dan pengalaman Anda sangat berarti bagi kami. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan energi positif untuk terus berkarya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan membagikannya. Dukungan Anda sangat membantu kami dalam menghadirkan konten yang edukatif dan menginspirasi. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.